Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan ya cara penggunaan ventilator dari merek ventilator MV7000 dari mulai kita nyalakan mesin hingga nanti penggunaan dengan mod-modnya. Yang pertama, yang paling penting ini di sini ada beberapa mod ya yang harus dipahami. Di sini ada volume, lalu di sini juga ada berat beban. Lalu di sini ada mode air mix atau no air mix. Jadi nanti akan saya jelaskan satu-satu. Di sini ada mode CPR, ada mode assist dan on off. Langkah pertama ini, step pertama, ketika sudah tersambung oleh oksigen, berarti kan oksigen sudah dibuka ya, sudah dibuka. Nah ini kita nyalakan on off-nya agak lama, tekan. Tunggu sampai keluar dari tampilan di monitornya. Jadi walaupun kecil tetap ada monitor. Jadi sangat membantu ya. Karena beberapa ventilator ada yang portable itu tidak ada monitor. Tapi di sini ada monitor walaupun kecil bisa sangat membantu. Dan di sini juga sudah tersedia rechargernya. Jadi ketika baterai dalam keadaan di mobile mau dibuka dibawa ke tas, itu pihak user bisa ya, pengguna untuk teman-teman. Kalau dalam ambulan ketika habis baterai tinggal colok aja. Biasanya kan ambulan ada arus ya, itu ya DC apa AC gitu ya. Nanti tinggal dicolok, terus tinggal disambungkan ke sini. Sini ada tombolnya di sini. Check ventilation system and setting. Ini merah, ada titiknya merah ketemu merah. Perlu didekatkan nggak? Check oxygen supply. Ke kamera perlu didekatkan nggak? Jadi ada titik merah, jadi merah ketemu merah, dan dia akan masuk. Jadi benar-benar ngunci. Nah, jadi kalau dia nggak mau merah, dia nggak akan masuk. Check ventilation system and setting. Sini. Nah, ini masih bisa dipasang ini untuk colokannya. AC ya. Lalu di sini setelah sudah dengan pemakaian baterai atau kelistrikan, lalu kita paling penting itu masuk ke mode. Ventilator itu apa sih? Ventilator kan alat bantu nafas. Rumusnya dia itu cuma dua. User semua pasti tahu. Cuma main volume atau main pressure. Main volume berapa volume yang dibutuhkan sama pasien, atau tekanan pressure berapa tekanan yang dibutuhkan sama pasien. Nah, di sini ada beberapa mod. Di sini ada, kalau ada mods di mana ketika pasien lagi keadaan apnu, tinggal dinyalakan mode CPR. Tekan aja. Di situ kan akan dibantu secara RGB ya, resusitasi jantung paru. Nah, ketika di RGB, di sini ventilator sudah otomatis SCMV, jadi sudah otomatis mensuplai ketika ketukan dari RGB ini sudah memasuki waktunya. Jadi 30:1 istilahnya untuk supply. Nah, untuk anak kan 15:1. Kalau untuk dewasa kan, nah dia di sini otomatis sudah keluar. Jadi ketika ketukan habis 14, 15 sampai ke 30, dia akan supply otomatis. Nah, itu yang dibilang mode dari SCMV, Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation. Nah, dia otomatis. Jadi udah nggak perlu lagi dikasih, dia udah otomatis breathing, nggak perlu lagi dikasih trigger. Ada beberapa ventilator yang mungkin ketika udah dalam ketukan RGB dia harus kasih trigger, dipencet. Nah, itu biasanya si user itu harus benar-benar harus benar-benar peka ketika ini memang harus dibutuh trigger. Jadi kalau ini udah otomatis set. Nah, jadi udah otomatis sudah ke supply. Jadi nanti tinggal user ketika udah ada oksigen pasti udah paham langsung keluar. Lalu di bawahnya kita selesain, kita tinggal pencet aja mode CPR-nya, ganti. Kembali lagi mode assist ketika sudah si pasien atau sudah dapat napas bantu, ketika dalam keadaan apnu ya atau gagal napas, sudah terbantu dari pasang ETT atau dipasangkan mask. Nah, itu akan otomatis sudah ada kesadaran, sudah ada tingkat kesadaran sedikit, baru tinggal dibantu sama volume atau pressure. Nah, di sini tinggal biasanya user yang tahu akan mau ngasih pressure berapa. Karena rumusnya itu ada di tidal volume. Tidal volume itu normalnya manusia yang sehat atau orang dewasa 500 ml itu pernapasannya. Jadi kalau rumus dari tidal volume itu range-nya 8 sampai 12 dikalikan berat badan. Jadi misalnya 8 dikalikan berat badan saya 50.
Jadi saya perlu pernapasan 400 tidal volumenya. Nah, kalau di sini untuk nyari tidal volumenya, si user udah mudah, nggak perlu dihitung lagi. Di sini udah ada keterangan untuk kunci tidal volume, rumusnya sini sudah ada keterangan untuk membantu di sini sudah ada sematkan beberapa dari berat beban si pasien nanti. Di sini ada yang untuk dewasa di atas 60 sampai ke sini. Nah, untuk yang di bawahnya itu berarti yang anak-anak tanggung, yang paling bawah lagi warna. Misalnya dia anak di 10 kilo, berarti tinggal arahkan aja. Nah, di sini udah ada arahan. Jadi terus dia pediatrik, mungkin setengah anak tanggung lah ya, 30 kilo, 25 ya kisaran. Di sini ada keterangan parameter biru. Nah, di situ udah pasti user lebih mudah. Nah, itu yang akan biasanya user itu kalau bicara ventilator yang dicari tidal volume. Udah yang dicari tidal volume aja kuncinya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Pressure-nya tinggal disesuaikan. Misalnya dia biru, berarti dia biru. Karena ini mempengaruhi dari bibnya dia, ventilasinya dia. Untuk dewasa pun sama. Tinggal diarahkan misalnya ke oranye, dia ke oranye. Nah, ini untuk volumenya aja. Nah, untuk indikator di sini ada keterangan, ada alarm beberapa indikator warna. Dari sini ada stenosis. Ke stenosis itu kalau ada partikel-partikel alat yang ketekuk. Lalu ada di sini disconnect, ada yang bocor. Nah, lalu di sini ada keterangan 2.7 bar 02. Kalau suplai oksigen dari regulator oksigen ke ventilator dia tidak melebihi dari 2,7 bar, itu dia akan keluar alarm ini. Maksudnya indikator ini akan nyala, tapi tetap bisa supply. Tapi kalau menghilangkan alarm ini atau indikatornya nyala ini, dia harus digunakan regulator yang high pressure biar bisa mendukung tekanan PSI-nya. Karena rumus dari semua alat ini rata-rata 2,7 bar paling rendah. Nah, kalau di dalam satuan PSI biasanya kan tekanan oksigen itu PSI ya. Itu rumusnya 1 bar itu 14,5 PSI. Satuannya nih, kita harus pahamin dulu rumusnya. 1 bar itu 14,5 PSI. Nah, jadi berarti dia harus minimal 40 PSI. Nah, karena kan 2 barnya aja sudah sampai 29 PSI. Nah, lalu di sini keterangan paling terakhir no assist, jadi tidak ada supply. Jadi dia akan nyala kalau tidak ada supply ke pasien. Itu aja sih indikator secara keseluruhan nyala atau enggaknya. Tapi secara keseluruhan kalau indikator ini biasanya kalau sudah terpasang semua tidak akan nyala gitu. Lalu dari sini kita jelaskan lagi beberapa alat di sini. Mungkin user belum ada yang tahu, Pak, ini gimana alat-alatnya disposable nggak, sekali pakai nggak, buang nggak, ini alat reusable semua. Dari mulai pasien sirkuit, ini namanya pasien sirkuit. Jadi pasien sirkuit, lalu ke max, lalu ke pipnya, ini semua reusable. Jadi reusable itu barang yang masih bisa dipakai terus. Kalaupun pemakaian, Pak, banyak ini, apa menghindari nanti dia banyak bakteri? Gampang cara untuk reusable-nya. Tinggal disterilkan menggunakan autoclave di suhu rendah, selesai. Nah, secara global sudah ada, dan di sini ada satu lagi paling terakhir, ada mode mix atau no air mix. Mix no air mix ini berarti pemakaian udara luar bisa digunakan ketika tabung oksigen ini dalam keadaan mungkin hampir habis. Misal dalam keadaan darurat, dia harus perjalanan evakuasi agak jauh. Nah, mix ini cuman menggunakan udara luar ini hanya 20%. Berbeda dengan cara kerja ventilator yang menggunakan turbin ya. Nah, kalau turbin dia bisa menggunakan udara luar menjadi masuk menggantikan udara oksigen O2 itu bisa sampai 80%. Kalau ini enggak. Ini mix hanya 10 sampai 20. Jadi cuman istilahnya mengirit aja dari tabung oksigen. Karena banyak case di ambulan itu digunakan misalnya buat rujuk, tapi rujuknya jauh nih, kayak misalnya Kalimantan atau Sumatera atau apa ya, pulau-pulau yang ke rumah sakit tempat rujukan agak jauh, butuh tabung oksigen tidak terlalu cukup, bisa menggunakan air mix untuk jaga-jaga, menghemat, istilahnya itu. Dari sini nanti kalau ada apa-apa semua clear. Jadi istilahnya apa yang saya sudah jelaskan semua sudah dari konteks baterai, listrikan, ke mode, lalu sampai ke bagian dari instrumen-instrumennya. Sudah sih itu saja. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Check